Welcome back di day yang ke-14. Nah, di sini saya mau masuk di bel. Nah, ini baru market buka 1 menit nih, saya paksakan untuk masuk. Dan bisa nih, 1 menit tuh udah bisa masuk. Biasanya tuh 1 menit 30 detikan tuh baru bisa masuk. Ini udah 1 menitan bisa masuk. Nah, di sini saya karena terburu-buru ya, pagi-pagi ini udah pikiran nih, wah cut loss lagi nih. Tapi karena saya belajar dari kesalahan untuk jangan kecepatan cut loss, saya jadinya menunggu. Apalagi kemarin tuh beberapa kali bel nih polanya ditarik dulu ke atas ya kan. Nah, ini mulai kan. Nah, di sini untung aja kita beli nih bitnya mulai 1000 ini udah mulai agak yakinan lah. Nah nih, udah ditebel ini udah mulai sih 11.000 ini udah mulai yakin nih akan ditarik nih saya hold. Nah, cuan 7.000 dijual enggak, masih naik. Nah, masih naik nih. Nah, ini saya niatnya mau TP nih di atas. Nah, yang ini. Nah, itu sebenarnya mohon maaf nih tadi kepotong, itu sebenarnya saya jual di situ ya. Nah, saya jual di situ. Cuma karena ini videonya takut kelamaan karena sangat itu hampir 30 menitan. Nah, yang 30 menitan sih udah seri sebelumnya di ke-11 kalau nggak salah, karena kesalahan jadi ada biaya materai. Nah, di sini saya WIRG luarannya. Di sini WIRG ini lagi turun dalam di sideways. Nah, tapi saya lagi nunggu untuk turun terus ditarik naik lagi lah, istilahnya gitu. Nah, di sini saya ngantri slice di 420. Nah, di sini saya kesalahan sih sebenarnya. Nah, narik ini saya berani masuk 10 lot buat tes ya kan. Soalnya takut nanti kalau all in sih kegerus modalnya, keuntungannya. Nah, ini naik. Nah, ini saya maksudnya latihan untuk baca bid over ya kan. Latihan untuk baca bid overnya. Nah, di sini karena naiknya cukup lama. Nah, apalagi kita beliin 1000 nih, saya memutuskan untuk jual langsung di 424. Ya, di 424. Oh, enggak, di 426 ternyata. Dan itu untungnya dikit ya. Untungnya tuh nah nih ya kan. Untungnya 2000 doang. Nah, untungnya 2000 doang. Nah, di sini goto nih tarik ya, tapi saya memutuskan untuk enggak masuk karena perpapannya tuh puluhan ribu sampai ratusan ribu lot. Nah, takutnya kegeprek kemana-mana kan. Dikeprek sana, dikeprek sini kan ya repot nih. Nah, bandingannya juga ribuan lot kan. Saya palingan cuma bisa beli 50-an, 60-an. Nah, dibandingkan ratusan ribu ya kacau juga. Nah, di sini saya udah memutuskan nih, di warannya nih WRG ini udah mulai itu ya, ditarik turun dulu. Nah, di sini kesalahan saya sih karena sekali lagi waran itu kan berpengaruh di induknya kan. Induknya nih sedang jualan dan ditambah lagi yang lebih parahnya lagi, ini warannya ini tuh tipis ya, bid overnya tuh tipis banget. Nah, tapi saya nekat masuk. Nah, dan lebih parahnya lagi nih kosong ya, bidnya nih kosong. Dari 478 ke 472 ini kan kosong, 468 ke 464 kan kosong. Sehingga sekali kalau misal digeprek bisa langsung tembus ke bawah. Nah, tapi di sini saya nekat masuk karena kayak kemarin ya kan, nyatanya tuh kayak kemarin. Nah, ini udah dibelin dan dia ditarik naik kan. Nah, tapi nggak dapat. Jadi saya tarik aja. Nah,
Tapi realitanya nanti saya masuk ini, nggak sekarang. Dan Iqbal lagi koreksi. Anies CMA saya searching lagi yang lain. Ya kan, ini saya percepat ya untuk nyari-nyarinya. Nah, screeningnya sih seperti biasa. Saya lihat di running thread mana sih yang sering muncul. Ditambah lagi pakai stock gainer. Nah, tapi stock gainer ini kepepet banget kalau misal apa ya? Kalau misal sahamnya sepi ya kan, bursanya sepi, marketnya sepi. Nah, jenis list tarik lagi ke atas, tapi jangan FOMO. Takutnya cuma ngarungin retail doang. Nah, walaupun realitanya sih saya juga mau masuk. Nah, nih. Nah, dikeprek lagi kan tadi. Nah, dikeprek lagi ini. Niatnya mau masuk tapi gak berani ya. Nah, mulai di titik ini sih, nah ini niatnya mau masuk lagi nih. Di 430. Tapi lihat 432 ternyata. Dan ini nggak masuk nih, nggak dapat kelihatannya. Ya nggak dapat kan. Akhirnya kita tarik lagi lah. Jadi saya nekat mau ngejar apa enggak nih, bingung. Nekat mau ngejar apa enggak, bingung. Tapi saya menahan ya kan, menahan nafsu lah. Nah, X ini lagi koreksi. Nah, sebenarnya sih saya mau masuk tuh di selis, tapi ya karena banding-bandingannya nih cukup keras, takutnya nanti dikarungin ya. Nah, sehingga saya nih nunggu di WIRG sekali lagi. Bapak sering keluar di running trade, saya ikut masuk. Nah, WIRG warnanya kan. Nah, CMPP ini kemarin saya dikarungin ya di sebelumnya ya kan. Nah, itu saya agak trauma ya kan. Agak trauma. Dan saya tanya nekat masuk nih. Enggak nekat masuk nih. Nah, ini nekat 2900. Mau 29 lot. Nah kan ragu sebenarnya tuh, mau HK itu ragu, takut kayak kemarin ya kan. Mau HK itu ragu, takut kayak kemarin. Ragu. Nah, ragu karena takut karungin dan ternyata naik. Nah, sini saya agak sedikit menyesal ya kan. Aduh, kok gak berani masuk tadi. Ya, gitu-gitulah. Nah, ini saya lihat di running trade ya kan. Dan seringnya sih munculnya sih Goto, Bukalapak. Nah, tapi saya itu karena lotnya itu tebel banget ya kan, sampai puluhan ribu. Nah, disitu saya skip aja karena takut ya belinya dikit tapi ngantrinya kan banyak. Nah, karena kenaikan membutuhkan dana yang lebih besar ya, misal 10.000 lot lah di HK kan, berarti kan setidaknya tuh butuh berapa M ya kan, mungkin satu papannya. Nah, berapa ratus juta sampai berapa M. Nah, gitu-gitu kan kalau nggak punya uang banyak, yang bisa ngatur harga ya bisa ada tekanan beli dan jualnya cukup liar ya kan. Nah, disitu saya skip aja lah, takutnya nggak bisa keluar harus dan di harga bid dan bid dan overnya. Sini saya mau beli Cop X tapi saya tahan karena harganya 500-an, takutnya cuannya tipis ya. Nah, tapi ternyata kelihatannya ini saya nekat nih. Saya lihat di bid overnya nih, kalau yang overnya ditambah-tambahi terus, nah kan tiba-tiba dia apakah dibanting. Nah, kalau dibanting nih kita beliin lagi enggak. Nah, kalau dibanting lagi ke kiri kita beli. Nah, ini saya berani masuk. Nah, tapi realitanya enggak dapat.
Jadi saya nunggu dulu tuh dapat nggak, dan ternyata dapat. Yang kaget gak, 510 nih di HK ya kan, 510 langsung di HK habis. Nah di sini saya melakukan kesalahan karena apa, COP-X ini sudah sepi ya kan, nggak ada yang minat lah untuk masuk lagi, tapi saya paksakan masuk. Nah di sini ada 2 kesalahan lagi yang saya lakukan ya kan. Yang selain sepi itu, yang kedua saya baru menyadari kalau Bitover ini nggak bekerja untuk mungkin belum ini baru pertama kali ya, untuk sekali percobaan ini tidak work karena mungkin alasannya yang pertama tuh sepi, sehingga karena bandingannya pindah overnya enggak. Itu yang kedua nih, dia ini lagi dalam fase jual ya, kalau dari segi chartnya dia jualan tebel. Nah gitu alasannya. Nah di sini sih udah diberi kesempatan untuk bisa kelepas ya kan. Nah bidnya yang 515 ini udah ditebelin 1000 semua. Nah kecil harapannya untuk keluar nih, kalau nggak BP. Nah nih open. Nah apalagi saya urutan paling belakang 1322. Nah WRG ini saya ngeliat, nih panik selling nih, sapi masuk gitu, nyatanya gitu. Tapi karena 775 per papan tuh udah 700-an sih, takutnya nggak cuan. Nah ini OPX ditebelin ya kan, jadi 1200-an, jelas akan turun. Nah di sini saya langsung cut saja. Nah ini di akhir sesi ini kelihatannya ke merah. Nah untung banget ya kan. Nah ini untung rugi 10.000. Jadi ya dari 39 tinggal 29. Tinggal 29. Nah di sini saya tambah FOMO karena ya tadi kan habis jualan ya kan, tadi BRG ya kan. Nah itu tadi. Nah ini saya tinggal nunggu dia diangkat naik. Pas diangkat naik saya langsung masuk juga di warannya, dengan harapan juga ikutan diangkat naik. Itu ekspektasinya sih itu. Nah tapi kelihatannya saya tuh tetap FOMO di WRG ini. Nah ini kan udah semakin turun ya kan. Nah semakin turun gini nih. Nah ini apalagi PSKT ini kan harganya 60-an. Memang cuannya bisa gede, tapi ya resikonya juga gede nih karena overnya tebel. Dan kelihatannya saya sempat coba di luar recording ini di sesi kedua. Nah ini di sini saya masuk nekat ya kan, karena dengan harapan dia naik mantul lah. Nah, di sini langsung minus 5.000 bayangin, masuk all in. Nah di sini saya kurang ada harapan ya, karena nah udah tebelin tuh 3 digit. Nah ini 15.000 nih. Nah di sini cuan 5.000 tapi ya unrealized. Nah unrealized. Nah di sini saya bisa nih 484 nih bisa keluar nih, loss 1 tick, loss 1 tick lah. Nah tapi saya punya keyakinan WRG akan naik. Nah ini bisa BP benernya. Nah karena bid overnya tipis-tipis nih, karena saya FOMO ya kan, nggak ada power buy naik tapi malah saya beli. Dan 775 nih ditambah ditebelin, bikin orang males beli, jadi yang tambah turun ya kan. Nah di sini kesalahan saya sekali lagi adalah saya FOMO nih di saat ini. Nah alih-alih tadi cuan udah 40 ribuan tinggal 20 ribuan.
karena FOMO. Ya di waran nih ya memang tanpa aturan ya bisa sampai ke Rp1 salahnya, dan mengikuti induk warannya, dan saya memutuskan untuk jual nih ke banting di 39 lot. Dan tentunya dan ini portofolio terakhir saya. Nah, ini ya, tadi bisa dilihat. Nih saya putar lagi, mana nih, nah nih jadi 20.500, 400. Nah, sekian untuk day ke berapa nih? 14 atau 13 ya. Dan sampai jumpa di day yang selanjutnya. Terima kasih.